Oke, ini seandainya Rio Capella tidak ada di sebelah kanan kita atau tidak ada di sini itu, lain mungkin pembicaraannya. Jadi kita mau uji sesuatu, apakah dengan prinsip normativity atau dengan deskripsi kasus, itu dulu duduk perkaranya. Ada negara yang menganggap korupsi itu ya biasa aja, nggak ada efek moral di situ atau tidak, kita tidak bisa ambil efek moralnya di situ karena dia memungkinkan ekonomi berjalan mulus. Di dalam ilmu ekonomi, korupsi itu dianggap sebagai faktor penumbuh ekonomi itu. Itu pandangan utilitarian. Kalau koruptor menghasilkan kemakmuran, nggak ada salahnya. Kesalahannya di mana tuh? Tetapi kalau perspektifnya Kantian lain lagi, bahwa itu adalah kejahatan itu. Tapi juga kita bisa debat dengan panjang lebar. Apakah kejahatan disebut kejahatan karena dilarang Tuhan, atau karena dilarang Tuhan maka dia menjadi kejahatan itu? Itu debat panjang dari zaman Socrates sampai sekarang. Jadi kesulitan kita menentukan secara preskriptif korupsi itu melanggar social norm atau legal norm. Itu aja dulu kan. Dan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu melanggar legal norm. Udah, selesai. Tapi kalau kita konsisten, lalu kenapa pemimpin itu tidak ditapis berdasarkan social norm tapi sekedar legal norm itu? Problemnya panjang di situ. Atau saya ilustrasikan secara lebih gampang itu. Pemimpin sekarang itu dipilih rakyat karena disodorkan hasil surveinya oleh lembaga survei. Itu dasarnya. Lalu KPU ambil itu sebagai pedoman itu. Siapa calon presiden yang mulai mendaftar yang melewati threshold 20%? Atas dasar apa? Atas dasar hasil lembaga survei. Jadi elektabilitas menentukan leadership. Padahal korupsi harusnya jadi filter pertama, yaitu ethicability. Jadi kalau kita bongkar lebih dalam, ya buat apa ada prinsip etikabilitas, yaitu koruptor harus masa jeda dulu baru kembali beroperasi, sementara yang dilegalkan adalah elektabilitas, bukan etikabilitas. Kan konsekuensinya begitu. Nah karena itu kita lihat bahwa sebetulnya yang bikin undang-undang itu tidak bisa menghubungkan antara yang normatif, yang preskriptif, dan yang deskriptif. Bahayanya di situ. Nah, coba kita lihat sebetulnya tuh, kenapa orang korupsi sebetulnya? Karena uang itu, money itu, dia menghidupkan masa depan, dia menghidupkan harapan, dia membebaskan manusia bahkan dari perbudakan. Itu barang yang udah diriset oleh seorang sosiolog Jerman namanya George Simmel, The Philosophy of Money itu. Dia membenarkan bahwa uang itulah yang menghidupkan harapan itu. Budak begitu dikasih uang lebih banyak, dia hidup lebih mewah tuh. Buruh begitu upahnya ditingkatkan, harapan hidupnya lebih tinggi. Dasarnya apa? Gajinya enggak ada soal, dikasih gratifikasi enggak ada soal, disok enggak ada soal. Jadi kita mulai dengan filosofi itu. Korupsi terjadi karena seseorang itu bagi kita atau bagi pandangan moral umum, dia disebut koruptor bukan karena dia merampas uang, tapi dia membatalkan value, itu intinya tuh. Nilainya hilang. Karena setiap orang berarti boleh mengejar keinginan dia sendiri dengan akibat bahwa orang lain dirugikan. Kan dasarnya cuma itu kan. Tapi kalau si orang lain bilang gak dirugikan, ya berlaku prinsip perdata. Silahkan, saya ngaku tidak dirugikan walaupun Anda korupsi. Karena Anda membuat saya lebih mudah untuk naik jabatan. Anda membuat saya lebih mudah untuk cepat memperoleh gaji tambahan tuh. Itu utilitarian principle. Sekarang pertanyaan kita, masyarakat kita didesain untuk masuk di dalam masyarakat utilitarian atau masyarakat yang Kantian. Selebihnya adalah urusan debat akademis. Tetapi coba kita lihat misalnya keadaan kasus kita hari ini. Rempang misalnya tuh. Kan di Rempang akhirnya untuk memperoleh keuntungan utilitarian bagi pemerintah dalam bentuk penguasaan tanah, dianggap bahwa menggeser orang, menggusur orang itu cuma fungsi ekonomi. Berapa sih you butuh? Itu juga udah korupsi. Jadi pemerintah mengajarkan korupsi. Karena bagi masyarakat Rempang bukan uang tapi value-nya. Dasarnya begitu kan. Kalau kita bahas lebih lanjut lagi. Boleh prinsip market ekonomi itu
diterapkan sebagai solusi. Ini kan penyelesaian market ekonomi di Rempang kan. Boleh-boleh aja. Tetapi kita mesti lihat bahwa market ekonomi itu bekerja untuk mengefisienkan kehidupan ekonomi kita tuh. Supaya supply demand itu ada rasionalitasnya, pakai market ekonomi. Tetapi nggak boleh market ekonomi itu berubah menjadi market society, itu masalahnya. Korupsi terjadi karena kehidupan kita diasuh oleh market society itu. Cara berpikir pasar diselundupkan dalam hubungan antar personal. Dasarnya itu kan. Jadi kita lihat dulu, bangsa ini didesain demi market society atau sekedar demi market ekonomi. Kita tahu bahwa konstitusi kita bilang bahwa player di dalam ekonomi ada korporasi. Korporasi boleh nggak akumulasi? Boleh. Korporasi boleh nggak korupsi? Boleh. Karena bagi korporasi korupsi itu nggak ada urusan moral, itu cuma urusan efisiensi. Bagi korporasi korupsi itu adalah urusan efisiensi, cost benefit. Perencanaan. Jadi kita nggak bisa bilang Anda tidak bermoral karena Anda pengusaha menjogok pejabat tuh. Bagi si CEO dia nggak mengerti di mana tidak bermoralnya. Itu bagian dari mengefisienkan harga kok dan memuluskan perencanaan. Bahkan dia bisa bilang ya kita mau bermain bersih tapi pemerintah halangi dengan regulasi, kita sogok aja mending kan. Jadi korupsi yang di-drive oleh regulasi justru menyebabkan kita berpikir ulang. Ini betul-betul korupsi atau memang dimungkinkan oleh regulasi? Itu poin dasarnya begitu tuh. Nah saya balik lagi pada problem kita hari ini. Kalau misalnya Pak Jokowi secara konsisten mengatakan saya akan memberantas korupsi itu. Dasarnya apa? Dasarnya karena secara moral korupsi itu buruk. Secara moral si koruptor itu merampas value dari solidaritas. Atau sekedar untuk mengatakan bahwa saya tahu Anda koruptor dan saatnya nanti saya tangkap. Pada saatnya, pertanyaannya saatnya kapan? Ketika saya membutuhkan korban. Itu namanya ditangkap secara politik. Supaya tadi bisa tukar tambah tuh. Jadi kacau cara kita melihat hukum itu tuh. Hukum diasuransikan pada politik, itu masalahnya kan sekarang. Nah kita coba lihat itu. Kalau kita bikin contoh yang lebih radikal lagi. Seorang koruptor, dia ingin secepat-cepatnya dia bebas supaya dia bisa memulihkan kembali moralnya tuh. Kenapa kita nggak pertimbangkan itu misalnya? Dia ingin membuktikan saya memang koruptor. Tetapi saya bertobat, saya takluk pada moral drive itu, maka izinkan saya jadi caleg dengan konsekuensi tidak dipilih karena akan dipasang di situ. Tetapi saya bisa buktikan bahwa dalam 20 hari pertama seluruh kesalahan saya itu saya perbaiki itu. Penda koruptor gak dipercaya. Jadi bagian ini sumir. Apalagi kalau bilang ya 5 tahun. Ya kenapa enggak 4,9 tahun itu. Mendekati 5 tahun misalnya. Atau lebih sedikit kan. Jadi saya ulangi dulu. Ada kesulitan kita. Bukan kesulitan kita sebetulnya. Ketidakmampuan kita untuk membedakan apakah koruptor itu melanggar legal norm atau social norm. Itu satu poin. Dan poin itu tidak bisa dijawab oleh Presiden Jokowi. Karena semua kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu nalarnya utilitarian. IKN itu nalarnya utilitarian. Rempang utilitarian. Semua penyelesaian sifatnya utilitarian. Kalau begitu nggak ada urusan. Ngapain soal korupsi dipersoalkan secara moral. Jadi bahkan regulasinya aja udah koruptif. Di kepalanya udah koruptif itu. Memakai APBN untuk membiayai proyek hutang luar negeri itu koruptif di kepalanya. Jadi kalau kita mau bikin desain yang maksimal, seluruh kebijakan negara itu koruptif. Merugikan negara enggak? Merugikan pasti. Kapan? Tunggu aja generasi baru untuk katakan bahwa saya terhalang untuk tambah gaji karena APBN tidak dipakai untuk mendidik saya yang memungkinkan saya bersaing secara bonus demografi dengan lawyer di Filipina misalnya. Lawyer di Vietnam misalnya. Lawyer juga bisa ngamuk kok. Karena pendidikan hukum kita tidak mengajarkan hukum, mengajarkan undang-undang doang. Fakultas undang-undang tidak ada fakultas hukum di Indonesia. Karena fakultas hukum basisnya adalah legal philosophy, legal reasoning. Nggak ada mata kuliah itu coba. Ini satu paket yang kita mau bongkar supaya kita perlihatkan bahwa sinyal korupsi itu sinyal yang datang tiba-tiba hanya karena kepentingan politik. Di kita sekarang tuh.
Tetapi saya tetap anggap bahwa oh ya orang yang koruptor itu ya moralnya pasti rusak. Tapi dia bisa nggak betulin moralnya? Bisa. Dengan cara apa? Kita lihat apa yang dia lakukan hari-hari pertama. Kalau dia begitu keluar dari penjara terus langsung mimpin partai, langsung jadi Dewan Syuro Partai, itu artinya dia nggak tahu bahwa dia itu secara moral lagi dihukum oleh yang sosial. Itu hanya itu kan problemnya kan. Apakah itu ada di dalam undang-undang? Nggak ada. Jadi seorang koruptor, dia menyadari sepenuhnya atau tidak menyadari sepenuhnya, itu urusan moral dia dengan Tuhannya itu. Nggak ada, kalau disebut tadi Tuhan, nggak ada urusan dengan hukum. Hukum pastikan aja ya 5 tahun, oke, 6 tahun. Tetapi dalilnya bukan di situ dalilnya. Nah ini jadi kesulitan kita dan dari awal soal ini tidak diajukan sebagai alat untuk menapis calon-calon komisioner KPK. Tidak dipakai untuk menapis calon-calon hakim dari tingkat pertama sampai tingkat tinggi misalnya. Jadi pandangan umum tentang korupsi itu mendua. Dia bisa diloloskan atas dasar utilitarian, efisiensi diperlukan karena itu menyogok adalah bagian dari mengefisienkan proyek. Dan itu nilai tambahnya bagus. Tetapi pertanyaan saya tadi, masyarakat kita didesain untuk dan atas nama utilitarian ethics atau bukan utilitarian ethics atau solidaritas. Bagi saya, kita negeri ini didesain oleh founding parents kita untuk tidak menjadi utilitarian. Itu dasarnya kan. Tapi yang berlaku bukan itu. Presiden sangat utilitarian. Menteri-menteri sangat utilitarian. Jarang kita mau bongkar soal ini. Jadi ini saya coba bikin pendalaman supaya kita nggak berhenti pada kasus, apalagi sekedar membahas problemnya Roy gitu. Karena itu dia tiba-tiba dia bereaksi aja kan. Karena dia tahu kan di belakang saya itu ada desain yang kacau kok. Bahkan ada sistem value yang nggak benar. Dan itu yang mau kita kritik sekarang. Jadi ini kesempatan untuk ya KPU juga rubah dong. Kalau memang mesti ada jeda, itu artinya beri kesempatan dia memperbaiki secara etik. Oke, kita terima itu. Kalau begitu, etikability mesti jadi prinsip pertama untuk menapis pemimpin. Bukan electability. Kan itu dasarnya kan. Kalau begitu, konsekuensinya apa? Lembaga survei nggak boleh mensurvei orang tuh. Karena koruptor bisa terjaring elektabilitasnya tinggi melalui lembaga survei. Dan banyak hal yang terjadi. Berapa banyak anggota DPR yang bahkan udah hat-trick, udah 3 kali kena kasus. Satu orang bisa 3 kali kena kasus. Apakah itu bisa difilter oleh lembaga survei? Tidak. Nah saya mau tuntut itu supaya kita maksimalkan prinsip logikanya tadi dalam menghitung cost benefit. Sekaligus mengumpankan problem baru. Bahwa kita mesti konsisten. Kalau itu adalah problem etik, maka pemilihan presiden juga pertama-tama prinsipnya adalah dia etikability lolos apa enggak, bukan elektabilitasnya lolos apa enggak. Terima kasih.